Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada kalimat yang lebih layak membasahi lisan kita yang kita bisa berbahagia di dalamnya kecuali kalimat syukur kepada Allah yang telah memudahkan kepada kita seluruhnya dalam ketaatan, yang menjadikan kegiatan kita berada di atas kebaikan, sebagaimana yang dibacakan oleh imam kita pada rakaat pertama. Allah Azza wa Jalla mengingatkan kita bahwasanya di antara kita amalan-amalan kita berbeda-beda. Akan tetapi siapa yang menempuh jalan-jalan ketakwaan, maka dialah orang-orang yang berbahagia di sisi Allah, baik dalam kehidupan dunia dan alam barzakh, begitu pula dalam kehidupan akhiratnya. Di pertemuan kali ini kita masih melanjutkan dari karya Profesor Dr. Syekh Abdul Razak Al-Abbad Al-Badri, salah satu pembicara di Masjid Nabawi, yang alhamdulillah kita sudah masuk di bab yang ke-51, yang dimana sebelumnya di bab 49 dan 50 Syekh mengingatkan kepada kita bahwasanya min ahadisu islahil qulub, di antara perkara yang memperbaiki hati, menata hati seorang hamba adalah al-khawfu minasyirki wan nifaqi. Seseorang memiliki sifat rasa takut dalam kepada terjatuhnya hati dalam kesyirikan dan sifat nifaq, yaitu sifat kemunafikan. Adapun di bab yang ke-51 penulis mengingatkan di antara yang memperbaiki hati adalah al-farhu. Seseorang berbahagia pada keimanan. Seseorang berbahagia bisa bersama dengan orang-orang soleh. Seseorang bisa berbahagia dengan puasanya. Berbahagia bisa berzikir kepada Allah. Berbahagia bisa lezat dalam berdoa, bisa bermunajat kepada Allah, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dari Anas bahwa ada seorang lelaki yang datang kepada Rasulullah. Faqal ya Rasulullah mata sa'ah. Kemudian dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kapan terjadi hari kiamat? Waqal wa ma addatta lis-sa'ah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, apa yang engkau persiapkan untuk hari kiamat? Qal hubbullahi wa rasulih. Beliau berkata, laki-laki ini berkata, saya persiapkan cinta saya kepada Allah dan Rasulnya. Qal fa innaka ma'aman ahabta. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab bahwa sesungguhnya engkau bersama siapa yang engkau cintai. Qal Anas fama karihna ba'dal Islam farhan ashadda min qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berkata Anas ketika mendengar bahwasanya Rasulullah berucap bahwa engkau bersama dengan siapa yang engkau cintai, maka Anas berkata, kami tidak berbahagia setelah kebahagiaan Allah memasukkan kami ke dalam Islam melebihi kebahagiaan kami ketika Rasulullah mengatakan bahwa engkau bersama dengan siapa yang engkau cintai. Jadi menata hati kita untuk mencintai Rasulullah itu adalah amalan yang agung, amalan yang bisa mengalahkan solat, puasa, haji dan umrah. Karena seseorang dengan derajat cintanya kepada Rasulullah, derajat cintanya kepada Allah, dia tata hatinya untuk mencintai Allah dan Rasulnya, sebagaimana yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Jadi amalan cinta, amalan hati, ini bukan amalan yang remeh. Dia amalan yang bisa meningkatkan derajat surga seorang hamba. Bahkan surganya bisa bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selama kita betul cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu berkata Anas,
fa innaka ma'a man ahabta. Qala Anas fa ana uhibbullaha wa rasulahu wa Abu Bakr wa Umar fa arju an akuna ma'ahum wa illam a'mal bi a'malihim. Maka berkata Anas, saya mencintai Allah dan Rasulnya, saya mencintai Abu Bakar, saya mencintai Umar, maka saya berharap kepada Allah, semoga Allah membersamai saya dengan mereka, membersamai diri saya dengan Rasulullah, dengan Abu Bakar dan Umar. Walaupun amalan saya tidak seperti amalan Rasulullah, tapi inilah dahsyatnya ketika seorang hamba mampu menata hatinya. Seandainya seorang hamba menata hatinya, mencintai Rasulullah, mencintai orang-orang soleh, karena seseorang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Kemudian tentunya juga dalam ibadah-ibadah yang lain, sebagaimana yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walis-shaimi farhatan yafrahu ma idza aftara fariha bi fitri wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumi. Yaitu bagi orang yang berpuasa, kata Nabi, ada dua kebahagiaan, yaitu dia akan dibahagiakan oleh Allah ketika dia berbuka, dan yang kedua dia akan dibahagiakan oleh Allah ketika dia berjumpa dengan Allah. Kemudian hendaknya dia juga berbahagia ketika bisa dirinya bermuamalah dengan Al-Quran, sebagaimana yang Allah kabarkan, فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. Adapun orang-orang yang ketika dibacakan padanya Al-Quran, yang di dalamnya bergetar hatinya, dan ketika dibacakan padanya Al-Quran, dari orang-orang yang beriman bertambah keimanannya, dan dia berbahagia terhadap hal yang tersebut. Inti pelajaran yang bisa kita petik bahwasanya kebahagiaan seorang hamba terhadap orang-orang soleh, kebahagiaan seorang hamba bisa bersama dengan orang-orang soleh, kebahagiaan seorang hamba dengan amal-amalan soleh, baik itu puasa, membaca Al-Quran, mencintai orang-orang soleh, itu adalah amalan yang dahsyat yang bisa membersamai seorang hamba dengan siapa yang dia cintai. Ini yang bisa kita berikan, semoga bisa memberikan manfaat. Jikalau ada kebaikan di dalamnya, itu datangnya dari Allah, dan jikalau ada kekurangan, itu datangnya dari kami pribadi. Dan semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita seluruhnya termasuk orang yang berbahagia dengan Al-Quran, bisa berbahagia dengan Islam, bisa berbahagia dengan Al-Quran, bisa berbahagia bersama orang-orang soleh, dan menanamkan rasa cinta di dalam dada kita, sehingga dengan kecintaan bisa menjadi dalil, menjadi kebersamaan kita di kemudian hari. Semoga Allah memberikan kepada kita kemudahan akan hal tersebut. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.